Ini yang final. Kemudian pasal 4 ayat 3. Ini yang bukan objek pajak. Kemudian juga kita sudah belajar terkait dengan sumber penghasilan, kan gitu ya. Yang pertama tadi dari apa Bapak Ibu? Usaha. Yang kedua, pekerjaan bebas. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, barang modal. 5, lainnya. Kemudian di sini juga kita sudah bahas terkait dengan SPT, ya. Di sini ada SPT-nya, ya. Ini 1770. Kemudian di sini bisa 1770 SS atau 1770 S. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar tadi apa? Status perpajakan, ya kan? Status perpajakan. Sini ada KK, ada HB, ada PH, ada MT. Ya. Kemudian apalagi kita sudah bahas juga masalah mekanisme perhitungan. Ada beberapa tahap tadi. Apa tahapnya Bapak Ibu? Yang pertama, tentukan penghasilan final dan bukan objek pajak. Keluarkan dari perhitungan. Yang kedua apa? Tentukan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto. Kemudian yang ketiga, tentukan besarnya apa? Penghasilan. Seingat tadi, penghasilan habis neto apa Pak? Penghasilan kena pajak. Oke. Yang keempat, tentukan apa? PPh terutang. PPh, mantap ini. PPh terutang. Setelah dapat PPh terutang, kan PPh dikurangi PPh yang dipotong sama pihak lain. Nah, berarti itu sebutnya apa? PPh yang sudah dibayarkan. PPh yang harus dibayar. Masih harus dibayar. Baru yang terakhir 6, PPh yang kurang dibayar. Bapak Ibu lihat pola pembelajaran ya OP ini Pak. Pola pembelajaran OP ini Pak, kenapa ini dapat pola seperti ini? Ya karena kita mengolahnya dengan sedemikian rupa Pak, ya. Sehingga Bapak Ibu kompetensinya, ya inilah kompetensi. Kalau kita bicara kompetensi itu kan bicara satu ya, knowledge, kemudian skill, kemudian attitude ya. Ini kan elemennya kompetensi. K, S, A. Ya. Jadi ini yang harus dimiliki Pak. Knowledge-nya Bapak Ibu sudah dapat, ya kan? Knowledge ya. Itu kan knowledge. Tadi kita udah knowledge semua Pak itu. Nah, yang berikutnya ini kita coba ke skill Pak. Kalau attitude ya, ini masalah Bapak Ibu tadi. Attitude ini kalau di saya bahasanya ya cermat, cermat gitu ya. Cermat, teliti, kira-kira begitu. Jujur gitu ya. Kalau tadi, kalau kita mau tambah yang saya sampaikan tadi, ada punya jiwa golong gilik gitu ya. Kalau mau ditambah-tambah begitu. Kemudian punya jiwa sawiji, kemudian punya greget, semangat. Kemudian golong gilik itu pengerahan sumber daya, sawiji itu fokus, greget itu semangat. Kemudian punya jiwa sengguh, rendah hati, tidak sombong. Ya, tidak sombong, rendah hati, percaya diri intinya ya. Sengguh itu percaya diri dan ora mingkuh. Ora mingkuh itu ya ojo mingkuh, ora mingkuh iki bahasane iki apa ya, pantang menyerah, bertanggung jawab, nek pekerjaannya sudah selesai, ini adalah hasil yang betul-betul sesuai yang bisa dipertanggungjawabkan kira-kira begitu.
Ya. Kalau disingkat ini saya sebutnya go saksek gitu ya. Go saksek, go golong cilik, sawiji greget, tengguh raming. Ya. Oke. Pak Ersona kok ngomongnya begitu ya. Ini pesan dari Disnaker Jogja saja. Ya. Sedang ya bagus konsepnya sih ya. Cuma kita perlu sosialisasikan. Oke, sekarang Pak sudah selesai ya. Kita masuk ke praktik. Ini berarti sekarang kita masuk ke sini Pak. Nah, tadi sudah knowledge-nya sudah saya kasih tahu Bapak Ibu dapat mengetahui ini. Nah, kalau ini nggak urut Pak, bubar sudah Pak nih. Berhenti nomor 1, nomor 2 nggak akan lanjut. Itu masalahnya. Jadi akar persoalannya. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu mana ini tadi? Kita stop dulu. Sudah ya dibuka. Silakan dibuka Pak. Yang form 1770 SS dulu Pak. Mana punya saya nih? Duh, belum keluar. Di mana? Oh, mana dia? Bentar, kok nggak kelihatan. SS. Lalu, nggak ada. Siapa itu namanya? Dimas Kanjeng, betul? Betul, Pak. Oke, Dimas Kanjeng, kita buka dulu Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng, mana Dimas Kanjeng? Saya buka-buka pun di sini. Oke, ini Dimas Kanjeng, sudah kelihatan Dimas Kanjengnya. Kita buka dulu. Oke, ini. Ya. Dimas Kanjeng. Ya. Kemudian Dimas Kanjeng seorang manajer operasional di Baper Kuadrat. Kalau manajer operasional pasti dari pekerjaan. Nah, ini ya. Bukti potongnya terlampir. Sudah dilihat ya bukti potongnya Bapak Ibu ya. Kemudian hartanya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kewajibannya ini, utangnya. Ya, kemudian ini ada tanggungannya. Dia punya adik kandung 2 orang ya. Tanggungannya adik kandung 2 orang. Diminta membuat 1770 SS atau. Nah, kita gini. Nah, sebelum kita lihat ini, maka kita tentukan apa formulir yang digunakan nih. Nah, untuk menentukan formulir yang digunakan, yang pertama kali adalah Bapak Ibu lihat dulu status perpajakannya, Pak. Mas Kaneng ini status perpajakannya apa, Pak? KK, HB, PHMT? Tidak kawin, Pak, single. Iya, tidak kawin. Istri tidak kawin. Berarti istrinya nggak mungkin ber-NPWP, nggak punya istri kan? Ya. Berarti kalau dia single, status perpajakannya apa, Bu? Kakak, Pak. Kakak. Kakak. Oke, sudah. Single kakak. Oke. Status perpajakan Dimas kakak. Kenapa? Karena Dimas WP sendiri atau belum menikah. Dan atau istri tidak ber-NPWP. Oke. 2. Kita lihat sumber penghasilannya. Sumber penghasilan dari mana, Bu? Pak? Kerjaan. Pekerjaan. Pekerjaan berarti bukti potongnya 1721A1 kalau swasta, A2 kalau PNS. Kita lihat 1721A1-nya, Pak, Bu.
Sudah, Pak. Berarti kemungkinan besar formulirnya apa kalau dari pekerjaan? SS, Pak. SS atau S, ya. Kenapa SS atau S? Karena sumber penghasilannya selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Tinggal kita pilih nih, apakah SS atau S? Yang jelas nggak mungkin 1770 ya kan, karena dia pekerjaan. Nah sekarang kita lihat dari 1770 SS atau S ini yang dilihat apanya, Bu? Pak? Untuk bisa memilih SS atau S yang dilihat apanya? Penghasilannya, Pak. Hasilannya, Pak. Penghasilannya. Penghasilan apa, Bu? Di atas 60 juta sama di bawah 60 juta, Iya. Pak. Yang dilihat itu adalah penghasilan bruto dari pekerjaan dan atau penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dilihat di mana itu, Bu? Dilihat di mana dia? Bukti potong bukan, Pak? Bukti potong. Bukti potongnya sudah lihat? Berapa penghasilan brutonya? Ada di angka berapa? 59 juta, Pak. Di angka berapa, Pak, itu, Pak? 59 juta. Iya, di angka berapa, angka Pak? 8. 8, ya. Ini angka 8. Nah, ini maksud saya, Bapak Ibu, saya berusaha untuk Bapak Ibu memahami, ya, walaupun mungkin, waduh, kok rasanya gimana, tapi ini kewajiban saya untuk menuntaskan, Pak, ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu tahu, tapi berusaha untuk memahami. Ya. Walaupun memahami itu adalah hal yang abstrak, ya. Paham itu abstrak, ya. Tapi paling tidak dari sini Bapak Ibu bisa lihat, oh ya 1721 A1 itu formnya begini. Kemudian kemarin di Portput ada praktek nggak sih PP21? Praktek isi formnya nggak ada, Pak. Cuma modul, Pak. Oh nggak ada. Perhitungannya aja, Pak. Oh isi formnya nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Baiklah kalau begitu. Oke. Ini ya, jadi di sini tercantum 59, berarti tidak lebih dari 60. Sehingga formnya adalah 1770 SS. Sekarang kita buka yang 1770 SS-nya. Formnya sudah ketemu? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Silakan mulai diisikan Bapak Ibu, ya. Dimulai dari tahun pajaknya. Yuk. Silakan isikan tahun pajaknya, kemudian dilanjutkan dengan angka 1 ya, NPWP semua diisi dulu. Oke, sudah selesai? Pak. Penghasilan bruto udah masuk ya. Yang kedua apa? Pengurangnya ya. Pengurangnya angkanya berapa Bapak Ibu di situ? 4150, Pak. 4150. Ada di angka berapa, Bu?
11 Pak. 11. Oke, ingat-ingat ya. Penghasilan bruto itu ada di angka 8, pengurangnya ada di angka 11. Oke. Next ya, lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah yang tiga. Yang ketiga itu yaitu penghasilan tidak kena pajak. Statusnya apa, Pak, Bapak Ibu? Statusnya TK, Pak. TK atau tadi ada tanggungan? TK2, Pak. TK2. Ini mulai terjebak nih, ada TK2 ada TK0 nih. Ya. TK2 atau TK0? TK? TK 0, Pak. TK0. Kenapa nggak TK2? Tadi ada adik kandung tuh. Karena? Kenapa TK2, Pak? Tadi Bapak siapa tadi? Saya, Pak. Nah, Pak Yohanes, kenapa TK2, Pak? Apa reasonnya, Pak? Reasonnya ada pernyataannya tanggungan dua adik kandung, Pak. Yang seharusnya asumsinya masuk kakak ya, Pak ya. Jadi ditanggung sisa TK2. Pertanyaannya, adik kandung itu boleh jadi PTKP atau tidak? Tadi apa kriterianya, Pak? Yang boleh jadi PTKP adalah Semenda bisa, Pak. keluarga, saudara, atau semenda, garis, Lurus. lurus. Kalau adik, lurus atau ke samping, Pak? Ke samping, Pak. Ping, Pak. Nah, boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Gitu ya rasanya ya, Pak ya. Jadi, Oke, Pak. jadi walaupun keliru, tapi kelirunya ini bermanfaat buat semua. Nah, ini akibat Pak Yohanes menjawab ya. Jadi ada apa namanya feedback gitu ya. Jadi semuanya juga tahu, oh ternyata iya adik kandungnya garis ke samping gitu. Kira-kira gitu ya. Itu manfaatnya. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya TK0. TK0 berarti 54 ya. Kemudian TK0-nya tetap diisi ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke penghasilan kena pajak. Berarti 1 kurang 2 kurang 3 nih rumusnya nih. Berarti angkanya adalah sebesar 850 ya, 850. Kemudian pajak terutangnya tinggal dikalikan ya Pak ya. Jadi pajak terutangnya 850 kali 5%. Berarti 42.500. Pajak yang dipotong oleh pihak lain Pak, berapa Pak? $42.500, Pak. 42.500. Diambil dari angka berapa Bu? 5% dari 850, Pak. Iya. Oke, betul ya Bu ya. Diambil dari angka 20 di 1721 A1 Bu. PPh kurang bayarnya berarti yang harus dibayar sendirinya nihil ya. Nihil, tulis nihil ya Bapak Ibu. Kemudian dasar pengenaan pajak untuk penghasilan final bukan objek pajak nggak ada ya Pak ya.
keterangannya. Nah, jumlah hartanya Pak, berapa Pak? Jumlah hartanya sebesar? Berapa Pak? Hartanya? Mana kasusnya tadi? Jumlah hartanya adalah sebesar 319.500.000. Ibu, mana sih? Ya. 200 tambah 118, ya 319 juta 500 ribu ya Bu ya. Ya. 500. Terus jumlah utangnya berapa Pak? 4 juta. Utang adalah, nah pertanyaannya adalah utang yang dimasukkan di sini utang apa? Ya, utang yang dimasukkan di situ adalah utang pokok ditambah utang bunga. Tuh. Utang pokok ditambah utang bunga, termasuk utang bunga. Sehingga yang dimasukkan di situ per 31 Desember. Berarti sisa 4 juta ya Bapak Ibu ya. 4 juta. Nah, kemudian tanggal pelaporan kita adalah 31 bulan 3 tahun 2023. Kenapa? Tahun pajaknya 2022. Ditandatangani Bapak Ibu. Dah, selesai Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gampang ya? Gampang. Kira-kira kalau mengisi seperti ini di SPT, Bapak Ibu mau dikenakan biaya berapa Pak? Berapa Pak? Kira-kira kalau 500 ribu kebanyakan nggak Pak? Sedikit. Ngisi begini aja. Nggak ada yang jawab nih. 150 kali ya Pak ya? Kemurahan nggak ya Pak? Banyakan Pak, 500.000. Oh kebanyakan? Oh yang enggak lah. Ya. Ya Oh, enggak enggak, lah. Pak. Belajarnya Bapak Ibu dari pagi sampai sore loh. Lah iya. Bukan masalah. Tapi belajarnya Bapak Ibu itu loh pagi sampai sore. Kalau 150 ribu ya terlalu, saya milih diisikan saja itu. Misi Pak Iya, mau iya. bertanya, Ya. Gimana Bu? kan tadi terkait harta. Biasanya kan SPT orang pribadi ini kebanyakan biasanya bos-bos itu tidak mau untuk mengisi Bos-bos. sendiri. Iya, bos-bos Jadi bahasanya tentang bos-bos. karyawan. Tapi kebanyakan dari orang yang punya atau bos-bos ini tidak mau mengungkapkan hartanya secara sebetul-betulnya. Jadi nanti ini yang nanggung kekeliruan, misalnya ada kekeliruan ditemukan oleh pajak, ada kekeliruan pelaporan harta yang bertanggung jawab atas pengisian SPT ini tetap orang pribadi itu Pak? Atau bagaimana? Iya. Saya jawab begini. Pertanyaan penyidik itu begini Bu. Pak, ini yang betul SPT-nya Bapak ini? Siap, betul Pak. Bapak waktu SPT ini isi sendiri atau minta orang lain untuk mengerjakan? Oh, dibantu orang lain Pak. Siapa yang mengerjakan SPT-nya? Bu Linda Pak. Oke, Bu Linda. Gimana dulu? Waktu sama Bu Linda ngerjakannya gimana Pak? Nah, itu nanti begitu kira-kira Bu. Sudah paham jawabannya Bu ya? Iya Pak, berarti seamannya kita bikin ini ya surat pernyataan perjanjian. Ya intinya begini Bu, di pasal pemidanaan itu ada namanya pasal turut serta Bu. Ya, jadi mereka yang mengerjakan, mereka yang membantu dalam satu perbuatan, tapi itu kalau tindak pidana ya Bu, kalau enggak ya enggak, biasa aja. Administratif ya Bu, bayar kurang bayarnya aja. Gitu, intinya gitu Bu.
Jadi sebenarnya kalau saya bila boleh tahu teman-teman, boleh kasih tahu sama teman-teman ya. Sebenarnya tanggung jawab pengisian SPT bos-bos itu teman-teman harusnya bisa menolak dengan cara yang baik. Bapak mohon maaf saya tidak punya kompetensi untuk mengerjakan ini, gitu. Itu jawabannya. Nah, dan sebaiknya dikerjakan oleh pihak yang mungkin mempunyai pengetahuan karena memang